Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah manajemen strategi, yaitu tentang bab Implementation Strategic Finance Issues. Di sini kami akan mengulang kembali presentasi kami dengan nama kelompok kami, yaitu saya Meta Dividendi 2061191. Dengan saya Amanda Putri dengan NIM 2061162. Saya Muhammad Reza Putra dengan NIM 2061158. Dan saya Muhammad Maulana Diki dengan NIM 2061163. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan struktur modal. Di sini untuk struktur modal sendiri memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha sendiri dari sumber-sumber yang bersedia untuk jangka panjang perusahaan. Menetapkan suatu struktur modal adalah suatu pertimbangan atau perbandingan serta kolaborasi antara modal asing, eksternal dengan modal sendiri atau pribadi. Di sini yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu modal asing atau hutang jangka panjang dan modal sendiri. Yang pertama yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang sendiri yaitu modal asing yang merupakan sumber dana eksternal yang didapat perusahaan, adalah jenis hutang yang jangka waktunya panjang atau memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Di sini ada 3 jenis hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu pinjaman obligasi, yang kedua pinjaman hipotek, dan yang ketiga yaitu hutang bank. Dan selanjutnya yaitu modal sendiri atau equity capital. Di sini modal sendiri atau ekuitas pemegang saham merupakan modal yang diperoleh atau berasal dari pemilik atau pemegang saham tersebut dan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tentu batasnya. Sumber modal sendiri yang diperoleh perusahaan ada 2 macam, yaitu sumber intern, yaitu keuntungan laba, dan sumber ekstern, yaitu pemilik atau pemegang saham perusahaan, atau dalam artian bisa dikatakan modal saham. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Maita. Yang bab selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu stabilitas penjualan. Jika penjualan relatif stabil, perusahaan dapat secara aman menggunakan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah struktur aktiva. Apabila aktiva perusahaan cocok digunakan untuk dijadikan agunan kredit, perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat akan membutuhkan dana dari sumber ekstern yang lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. Kemudian yang kelima yaitu pajak. Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan, sedangkan dividen tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik penggunaan hutang. Kemudian yang ke-6 yaitu sifat manajemen. Sifat manajemen akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan pasar modal. Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan dalam menjual sekuritas harus menyesuaikan dengan pasar modal tersebut. Kemudian yaitu bab selanjutnya peramalan keuangan. Perusahaan pastinya akan membutuhkan peramalan yang akan digunakan perusahaan sebagai acuan atau pedoman untuk membuat keputusan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai, yaitu memaksimalkan keuntungan. Cara untuk mencapai keuntungan yang maksimal yaitu pengelolaan yang baik. Pengelolaan perusahaan yang baik dimulai dari adanya perencanaan
yang baik, dan salah satu alat yang digunakan untuk perencanaan adalah adanya peramalan. Tujuan dari peramalan ini adalah memperkirakan keuntungan di masa mendatang, dan peramalan ini menjadi dasar acuan manajemen perusahaan untuk menentukan anggaran sekaligus mengendalikan biaya. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu peramalan keuangan. Ada 5 faktor penentu peramalan keuangan. Yang pertama yaitu peramalan penjualan. Hampir semua rencana keuangan dimulai dari rencana penjualan yang didasarkan pada ramalan penjualan yang akan datang, atau berasal dari rumah penjualan yang terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu laporan proforma. Laporan proforma menjadi bagian yang integral untuk meyakinkan calon kreditur dan investor untuk memberikan bantuan dana yang dibutuhkan suatu perusahaan, karena laporan ini dapat memperkirakan kondisi keuangan perusahaan sampai periode tertentu. Yang ketiga yaitu kebutuhan aset. Rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi neraca mengenai perubahan total aset dan modal kerja bersih. Yang keempat yaitu kebutuhan pendanaan. Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan di masa mendatang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu asumsi ekonomi. Biasanya menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Yang selanjutnya yaitu peramalan penjualan. Peramalan penjualan merupakan tahap awal yang diambil untuk melakukan peramalan keuangan. Peramalan penjualan dilakukan untuk mengetahui tingkat penjualan perusahaan tersebut pada tahun selanjutnya, dan hasil dari peramalan penjualan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan yang digunakan sebagai bahan patokan untuk menghitung laporan laba rugi dan laporan neraca yang akan diramalkan. Dan saya akan menjelaskan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat sehingga perusahaan tersebut tidak mengalami masalah keuangan. Perencanaan keuangan diperlukan untuk menentukan arah yang jelas bagi pengelola keuangan pada suatu perusahaan. Perencanaan keuangan merupakan hal penting dalam menghadapi kebutuhan dan keinginan yang tidak pasti. Perencanaan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengatur alokasi uang yang diperoleh agar uang tersebut digunakan secara tepat dan terencana. Cara melakukan perencanaan keuangan: 1. Tentukan total kebutuhan modal untuk bisnis. 2. Cari tahu cara mengangkat dan melokasikan uang yang dibutuhkan. 3. Perencanaan keuangan tidak berhenti setelah mengumpulkan dana untuk bisnis. Isu-isu implementasi strategi dalam bidang keuangan: 1. Mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. 2. Sumber pendanaan baru. 3. Proyeksi laporan keuangan. 4. Anggaran keuangan. 5. Mengevaluasi nilai suatu bisnis. 6. Menentukan apakah akan go publik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.